Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Dos. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dan netizen soal sepak bola tanah air. Seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Berita terbaru dari Malaysia ya guys. Malaysia ogah lawan Indonesia di FIFA Matchday. Legenda Malaysia Safi Salih justru akui level timnas Indonesia. Safi Salih bilang timnas Indonesia di Asia berkembang menuju Piala Dunia. Dan legenda timnas Malaysia yang pernah bermain di Pelita Jaya Indonesia bilang seperti ini ya guys. Tapi para netizen Malaysianya tidak terima. Padahal tinggal mengakui aja Indonesia lebih baik dari timnas Malaysia ya. Tapi mungkin mereka tidak mau mengakuinya karena terlalu sombong ya guys. Terlalu sombong dengan piala AFF-nya, piala Ciki itu ya tentunya. Walaupun timnas Indonesia belum memiliki piala AFF, tapi timnas Indonesia lagi fokus ke kualifikasi Piala Dunia. Semoga timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Ya, mau 1000 kali pun juara AFF, tapi kalau di Asia jadi bahan bulan-bulanannya negara-negara lain dan tidak bisa bicara apa-apa ya percuma. Mending ke Indonesia. Walaupun tidak pernah juara AFF, tapi di kancah Asia maupun kualifikasi Piala Dunia kita lebih keren dari kita punya tetangga sebelah. Kalau timnas Indonesia tembus Piala Dunia, bersiaplah karena akan ada perubahan besar. Erick Thohir belak-belakan bilang Indonesia akan keluar dari AFF. Katanya, kualitas sepak bola ASEAN sudah tertinggal jauh dan federasi baru bisa jadi solusi. Kalau mimpi ke Piala Dunia tercapai, gabung ke federasi yang lebih menantang, bukan mimpi lagi. Gimana menurut kamu? Setuju nggak? Tapi pertanyaannya, kita mau ke federasi mana kan gitu. Betul sudah di AFF, tapi ya AFF ini kayak tidak jelas gitu kan. Ya entahlah kita mau keluar atau tidak itu urusannya PSSI, tapi menurut saya bertahan dulu lah. Kita harus juara Piala AFF. Katanya orang Malaysia begitu. Ini berita yang sungguh mengejutkan. Laga kontra Cina, supporter timnas akan dikurangi sebanyak 15%, dan timnas Indonesia didenda oleh FIFA sebanyak 400 juta. Ya, hal ini sudah disampaikan langsung oleh anggota Exco PSSI, yaitu Arya Sinulinga. Dia mengatakan bahwa PSSI didenda dan diberi 2 hukuman. Hukuman pertama yaitu PSSI membayar hukuman denda sebesar 400 juta. Nilai yang cukup banyak. Lalu yang kedua adalah hukuman harus mengurangi kapasitas supporter sebanyak 15% tadi. PSSI wajib mengurangi di laga kontra Cina nanti. Hal ini sungguh merugikan PSSI dan timnas Indonesia. Kedua hukuman tersebut didapat oleh timnas Indonesia karena laga kontra Bahrain terdapat atau tersorot, atau juga laporan dari pihak Bahrain tentang ejekan lagu kebangsaan, namun dari laporan FIFA. Kalau hukuman ini didapat karena supporter Indonesia yang 200-an supporter itu meneriakkan cen-cen atau yel-yel yang kurang respek kepada Bahrain. Menurut kalian bagaimana? Oh, mungkin yang ada kata-kata makian itu teman-teman. Makanya kita dikasih sanksi sama FIFA itu. Pengurangan kuota supporter sebanyak 15% sama didenda 400 juta. Wih, lumayan juga 400 juta itu. Nah, ini kerugian buat kita teman-teman karena ya harusnya nanti lawan Cina kita diisi penuh tribunnya oleh supporter Indonesia, malah kita dapat pengurangan ini. Sebenarnya ya bisa kalau ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi sama Indonesia. Salah satunya itu harus ada seperti poster untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang sama, atau harus respect terhadap lawan-lawannya Indonesia. Kalau tidak salah seperti itu. Ya semoga ya bisa diringankan lah oleh FIFA. Jangan sampai kita ada pengurangan kuota supporter karena rugi sekali nih kalau sudah ada pengurangan. Nah, bagaimana dengan orang yang sudah beli tiket kan begitu? Aduh, rugi sekali kita. Erick Thohir sampai kaget waktu tahu Yuran Fernandes dihukum larangan main 12 bulan sama denda 25 juta rupiah gara-gara kritik wasit. Dia bilang harusnya kalau ada kritik didengar dulu dong, tapi ya balik lagi, Komdis itu lembaga independen, jadi bahkan ketum PSSI pun nggak bisa ngatur. Uniknya, publik langsung rame, kok pemain dihukum tapi wasit yang dikritik nggak kedengeran kabarnya. Ya beginilah sepak bola kita, kadang yang bicara jujur malah
disuruh duduk diam. Erick Thohir. Nah, itu dia kekurangannya sepak bola Indonesia di situ. Ada hal-hal yang memang harus dibenahi, ya kan? Semoga sepak bola kita tidak suram maksudnya. Semoga tidak suram dan semoga kedepannya lebih bagus lagi dari yang sekarang ini, saudara-saudara. Miris gara-gara berani buka suara soal dugaan korupsi di sepak bola Indonesia, Kapten PSM Makassar Yuran Fernandes dijatuhi hukuman berat oleh Komdis PSSI. Ia dilarang bermain selama 1 tahun penuh dan tidak diperbolehkan terlibat dalam aktivitas sepak bola di seluruh Indonesia. Tidak hanya itu saja, denda sebesar 25 juta juga dijatuhkan. Tidak, masalahnya begini, masih ada hal-hal yang lain yang lebih urgent daripada sekedar statusnya Yuran Fernandes. Banyak yang bilang dia bukannya sekedar omong soal sepak bola, tapi menghina negara Indonesia. Ya, menurut saya itu hanya sekedar sarkas sebenarnya, sindiran. Kenapa kita harus terlalu hiperbola segala macam? Harusnya kita introspeksi diri juga bahwa memang di Indonesia ada hal-hal seperti itu yang tidak mau diungkapkan oleh orang-orang yang berkepentingan, kan begitu. Kepadanya. Keputusan ini langsung memicu gelombang reaksi dari pencinta sepak bola tanah air, antara melihatnya sebagai langkah penegakan disiplin atau justru sebagai bentuk pembungkaman suara terhadap mereka yang berani bersuara lantang soal kebobrokan sistem. Kalau saya sih lebih mendukung Yuran Fernandes ya. Sorry to say, maksudnya begini teman-teman. Kalau ada orang-orang seperti Yuran Fernandes yang berani bicara jujur, kenapa kita harus diam dan tidak mau mendengarkan gitu? Sebenarnya bagus menurut saya, karena dengan adanya orang-orang seperti Yuran Fernandes yang berani untuk berbicara soal sepak bola Indonesia, nanti kan akan terbuka nih tabir-tabir yang lain yang selama ini ditutup-tutupi. Nah, sebenarnya masih ada hal-hal lain yang lebih penting, yang lebih urgent, yang harusnya itu dikasih denda seperti apa yang didapat sama Yuran Fernandes ya harusnya. Contoh, pemain baku hantam di lapangan, ya kan? Pemain pukul wasit, ya kan? Atau maki-maki di lapangan, atau tidak respect, ya kan? Harusnya hal-hal seperti itu yang harusnya dapat larangan bermain sampai 12 bulan. Tidak respect dengan lawan, rasis terhadap lawan, kemudian saling baku hantam, baku pukul di lapangan, pukul wasit sampai nyonyor. Harusnya mereka itu pemain-pemain yang seperti itu yang dikasih denda kan gitu, 25 juta plus 12 bulan di banned dari sepak bola Indonesia. Harusnya seperti itu. Kalau hanya sekedar kritik seperti Yuran Fernandes, saya pikir tidak ada kata-kata yang berlebihan yang sampai menyinggung semua orang Indonesia atau melukai hati orang Indonesia atau melukai Presiden Republik Indonesia atau melukai siapapun yang ada di PSSI. Nah, dengan hukuman 12 bulan dilarang bermain dan denda 25 juta, saya pikir Komdis PSSI terlalu lebay, terlalu berlebihan memberikan sanksinya begitu. Ya syukurlah kalau misalkan nanti banding yang diajukan sama Yuran Fernandes itu diterima gitu. Karena menurut saya ini terlalu berlebihan. Masa sih hanya gara-gara kritik kata-kata kalau mau uang silahkan main di Liga Indonesia, dan kalau mau mencari karir jangan bermain di Indonesia. Masa sih hanya kata-kata, hanya sekedar kata-kata itu kok langsung dikasih sanksi sedemikian rupa? Harusnya janganlah. Masih banyak hal lain yang harus dipikirkan, yang harus dilihat begitu, daripada hanya lihat sekedar statusnya Yuran Fernandes begitu. Aduh, itu konyol sekali begitu. Masih ada hal lain yang harus dilihat sebenarnya. Ya semoga ada pemain-pemain lain yang berani bersuara seperti Yuran Fernandes, atau katakanlah ada klub-klub yang menunggak gaji pemain, ya kan? Harusnya mereka ini yang dikasih larangan, dikasih sanksi, bukan hanya sekedar kocak juga hanya gara-gara story di Instagram kemudian itu jadi persoalan, jadi viral gitu kan, lucu juga. Kocak. Ini lawan paling kuat Harimau Melaya. Apa benda ni weh? Sorry jiran serempun, kali ini bukan Indonesia. Timnas dan fans Malaysia bangga bukan Indonesia. Kita juga tidak butuh lawan kamu sebenarnya. mencapai Verde. Bagaimana jika bentrok dengan Timnas Indonesia? Timnas Malaysia pun tampak berbangga bisa menghadapi Cape Verde. Hal ini disampaikan pelatih Harimau Malaya, julukan Timnas Malaysia, Peter Ceklamovski.
Menurut Ceklamovski, duel melawan Cape Verde jadi ujian terbaik bagi Malaysia. Kamp pelatihan yang kami rencanakan merupakan fase penting dalam persiapan kami menghadapi Vietnam, ujar Ceklamovski. Dikutip dari Makan Bola, Sabtu 10 Mei 2025. Kamp pelatihan ini lebih dari sekadar persiapan tetapi tentang membangun permainan kami dengan tujuan nyata. Untuk menguji diri melawan lawan yang kuat dalam pertandingan persahabatan internasional, skuad nasional Tanjung Verde adalah salah satu yang terbaik di kawasan Afrika, ucap Ceklamovski. Lucu juga mereka punya alasan mau lawan Cape Verde daripada lawan Indonesia. Alasan yang pertama, peringkatnya itu lebih tinggi dari Indonesia. Oke, mungkin masih masuk akal. Nah, peringkat FIFA-nya lebih tinggi dari Indonesia. Nah, ada alasan kedua yang menurut saya agak sedikit lucu dan sedikit merendahkan pemain-pemain Indonesia yang bermain di luar. Karena alasan yang kedua begini, pemain-pemainnya Cape Verde itu banyak yang bermain di luar, ya kan? Nah, itu yang menjadi tolak ukur mereka, alasan kenapa mereka lebih memilih Cape Verde dibandingkan Indonesia di FIFA Matchday di bulan Mei nanti nih teman-teman. Nah, September maksudnya ya, September. Nah, di Indonesia, timnas Indonesia, pemain-pemain kita itu banyak juga loh yang bermain di luar. Kalau kita mau lihat, sebenarnya tidak ada bedanya dengan Cape Verde. Pemain-pemain kita bermain di Liga Italia, ya kan? Ada Emil Laudero, ya kan? Ada Jay Itzes, ada yang bermain di Liga Inggris kasta kedua, ada yang bermain di Eredivisie, ya kan? Itu Eredivisie kasta tertinggi di Liga Belanda kan? Kemudian ada yang bermain di Liga Belgia, masih banyak lagi. Nah, itu yang sebenarnya mereka ya seolah-olah mau menghina Indonesia atau menyindir Indonesia bahwa pemain-pemain kita tidak selevel dengan pemain-pemainnya Cape Verde. Padahal kalau kita melihat, ya pemain-pemain kita justru lebih berkelas dari pemain-pemainnya Malaysia. Harusnya seperti itu. Cuma ya mereka sebenarnya takut lawan Indonesia, tapi mereka tolak secara halus. Kan takut malu. Presiden Federasi Sepak Bola Thailand, Madam Pang, memberikan sindiran tajam kepada timnas Malaysia. Ia menyarankan agar Malaysia tidak menantang Indonesia jika belum siap menghadapi kekalahan telak. Sindiran ini muncul setelah Malaysia menunjukkan keinginan untuk menantang Indonesia dalam laga uji coba. Madam Pang menegaskan bahwa jika skuad utama Garuda turun, Malaysia bisa dibantai dengan telak oleh timnas Indonesia. Presiden pasti itu, kalau dibantai-bantai pasti itu. Cuma kita tidak mau sombong, kita mau main dulu gitu kan. Kita mau uji nyali. Malaysia nih nyalinya seperti apa? Berani tidak mereka lawan Indonesia? Tapi rupanya mereka tidak punya nyali itu mau lawan Indonesia. Mereka mau sengaja cari ya Cape Verde, ya boro-boro lawan Cape Verde lawan Timor Leste saja mereka kewalahan. Karena takut timnas Malaysia diminta lawan timnas Indonesia, malah dijadwalkan lawan Cape Verde akhir bulan ini. Timnas Malaysia dikabarkan akan melawan Cape Verde akhir Mei ini. Tentunya kabar tersebut cukup mengagetkan mengingat Malaysia sudah diajak oleh timnas Indonesia, namun justru tiba-tiba mereka menjadwalkan pertandingan melawan negara asal Afrika tersebut. Ketika PSSI tengah berusaha membujuk Malaysia, tiba-tiba beredar kabar tim berjuluk Harimau Malaya tersebut sudah menjadwalkan pertandingan melawan Cape Verde, yang kini menduduki peringkat 70 dunia. Menurut laporan dari The ASEAN Football, laga Malaysia versus Cape Verde akan digelar di Stadion Nasional, Bukit Jalil, Malaysia, pada 3 Juni 2025. Menariknya, pertemuan bertajuk laga persahabatan itu justru digelar tertutup alias tanpa penonton. Tak heran kabar tersebut langsung menarik perhatian para pencinta sepak bola tanah air dan Malaysia, karena bukan tertutup, tapi memang tidak ada yang mau nonton karena bosan nonton mereka itu. Kecuali mereka lawan Indonesia pasti banyak yang nonton. Supporternya Indonesia maksudnya. Lakukan sindiran keras terhadap Liga Indonesia, pemain Persib terancam bernasib seperti Yuran Fernandes. Pemain Persib Bandung yakni Ahmad Agung terancam mendapatkan sanksi 1 tahun larangan bermain usai melakukan sindiran menohok terhadap Liga Indonesia langsung di depan kamera TV. Faris bullshit. Nah, yang begini-begini yang bagus, yang berani open-open begini pemainnya ini yang bagus gitu. Itulah teriakan emosional Ahmad Agung di depan kamera TV usai Persib berhasil menyamakan kedudukan atas Barito Putra. Sikap emosional Ahmad Agung tersebut bukan tanpa alasan, mengingat dalam pertandingan tersebut Persib kerap kali dicurangi atas keputusan wasit yang penuh kontroversi. Nah, hal-hal seperti ini harusnya yang dilihat sama Komdis PSSI, bahwa ada hal-hal yang lebih urgen dari sekedar melihat hanya sekedar status story. Kemudian mereka baper dan aduh,
kocak sekali gitu kan. Harusnya ya masih banyak lah seperti wasit, kemudian ya VAR-nya juga tidak terlalu, harus tidak jelas maksudnya. Harusnya liga itu ya dibenahi sebaik-baik mungkin. Memangnya liga kita ada di peringkat berapa sih kan gitu. Liga kita justru turun kasta loh, turun peringkat loh. Yang awalnya kita itu ada di atas Kamboja, ya kan. Justru sekarang malah Kamboja di atasnya Indonesia. Artinya kita ada penurunan secara peringkat liga. Artinya Liga Indonesia tidak lebih bagus daripada Liga Kamboja. Kan begitu. Itu yang harusnya dilihat oleh ya pemangku kepentingan di PSSI, daripada hanya sekedar kasih sanksi ke Yuran Fernandes yang ya yang kocak lah, 1 tahun tambah 25 juta itu, aduh, tidak masuk akal. Semoga ya sepak bola kita khususnya liga bisa bagus lagi, dan tidak hanya timnasnya yang bagus ya. Semoga kedepannya liganya juga bagus, sama bagusnya dengan timnas. Sekarang kita harus mengakui bahwa timnas kita jago, bagus. Secara progres ada peningkatan. Tapi untuk liganya ya, kalau hanya VAR sih saya pikir ya sudahlah, tidak terlalu berpengaruh apa-apa juga. Ya sebagai supporter saya berharap sepak bola Indonesia semuanya lah, mulai dari liganya, mulai dari timnasnya, infrastrukturnya, semuanya itu lebih bagus ke depannya. Kita harap begitu saja teman-teman. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton, dan yang terpenting jangan lupa untuk subscribe. Thank you.